Kami dari kelompok 3 ingin membawakan materi mengenai Introduction to Cybersecurity Education. Selamat menonton. Stay tune. Hai, aku Ayu Nabila Andrawati. Aku dari Prodi Informatika NIM 11221084. Dan ini Aku Laila dari Informatika dengan NIM 11221002. Aku Rafli Pratama Yuliandi, NIM 11221090. Hai, aku Kofita NIM 1138. Halo, aku Gideon Maramendika, NIM 11221036. Di era digital sekarang, dunia kekurangan tenaga profesional dan praktisi keamanan cyber yang berkualitas. Diperkirakan 1,8 juta posisi terkait keamanan cyber tidak terisi pada tahun 2022. Permintaan tenaga kerja sangat mendesak dan terus meningkat. Cyber Security Education CSSI 2017 merupakan perluasan dari inisiatif pendidikan ASEAN untuk memasukkan rangkaian rekomendasi kurikulum global pertama dalam pendidikan keamanan cyber. Jadi, cyber security memiliki kebutuhan mendesak akan tenaga profesional dan praktisi keamanan cyber yang berkualitas. Sehingga CSIC 2017 harus ditinjau kembali secara berkala untuk memastikan tetap relevan dengan perkembangan terbaru di bidang keamanan cyber. So, cybersecurity ini punya organisasi khusus untuk pendidikan dalam bidang keamanan cyber. Nama organisasinya itu The Joint Task Force. Jadi, JTF ini dibangun pada bulan September 2017. Nah, dia ini nggak cuma berdiri sendiri, jadi dia ini ada kolaborasi dengan organisasi lain. Contohnya itu dari organisasi ACM, lalu ada IEEE Computer Science, dan FIP. Jadi, tujuan dibentuknya CSEC 2007 atau JTF ini bisa mengembangkan kurikulum sarjana dalam bidang keamanan cyber. Sehingga diharapkan dengan adanya JTF ini tuh bisa membantu orang-orang yang ingin mengembangkan program pendidikan dan upaya edukasi dalam bidang cybersecurity di pasca sekolah menengah. The Vision mengidentifikasi tujuan, jangka panjang, dan juga nilai-nilai yang membimbing aktivitas organisasi. Menyoroti pentingnya memiliki tujuan yang jelas sebagai landasan untuk pertumbuhan dan juga keberhasilan jangka panjang. Nah, serta pentingnya memiliki komunikasi yang efisien terkait dengan visi ini kepada seluruh anggota agar memotivasi dan juga menginspirasi mereka untuk berkontribusi secara maksimal. Setelah mendalami division ini, pemimpin dan juga anggota tim akan dapat bergerak maju dengan satu kesatuan visi yang kuat untuk upaya mereka mencapai tujuan bersama. The Mission memahami esensi dari tujuan utama perusahaan, mendalami tentang misi organisasi yang mencakup pandangan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan mengapa perusahaan itu ada. Nah, pentingnya misi ini sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan yang strategis dan juga operasional. Nah, tidak hanya berkaitan dengan pencapaian keberhasilan yang finansial, tetapi juga dengan dampak apa yang ingin dihasilkan perusahaan terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Mengkomunikasikan misi perusahaan kepada stakeholder yang ada, termasuk karyawan, pelanggan, dan juga mitra bisnis, untuk memastikan pemahaman yang seragam dan komitmen yang kuat terkait dengan tujuan bersama. Setelah memahami inti dari The Mission, perusahaan atau organisasi dapat memperkuat identitasnya dan juga mengarahkan upaya mereka secara efektif, serta mencapai kesuksesan jangka panjang. Keamanan cyber sangat penting dalam era digital saat ini, dan pengembangan kurikulum cyber security menjadi sangat krusial. Visi keahlian di bidang keamanan cyber mencakup pemahaman tentang teknologi informasi, pemrograman, kriptografi, dan manajemen risiko. Struktur disiplin ilmu keamanan harus mencakup aspek teknis, kebijakan, dan manajemen untuk mengembangkan kurikulum yang kooperatif. Dalam merancang panduan keamanan cyber, perlu memperhatikan kebutuhan dari berbagai pihak atau audiens. JTF Cyber Security Education 2017 mendefinisikan
bahwa audiens dibagi menjadi audiens primer dan audiens sekunder. Untuk audiens primer itu seperti dosen, profesor, peneliti, dan mahasiswa yang berada di institusi tinggi dan berminat untuk mengembangkan program cybersecurity-nya. Audiens sekunder adalah orang-orang yang membantu audiens primer untuk mengembangkan program keamanan cybersecurity. Untuk mengembangkan kurikulum pendidikan cybersecurity, The Joint Task Force Cybersecurity Education 2017 menggunakan berbagai sumber yang berasal dari berbagai bidang terkait, yaitu keamanan komputer, jaminan informasi, pendidikan keamanan cyber, serta pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Ada beberapa referensi sumber yang diambil oleh JTF. Yang pertama, Computer Science Curricula 2013 mengenai kurikulum guidelines for undergraduate degree programs in computer science. Yang kedua, Global IT Skills Framework for the Information Age atau SFIA. Lalu ada Requirements of the US National Security Agency and US Department of Homeland Security National Centers of Academic Excellence in Cyber Defense and Cyber Operations. Global Community Engagement adalah upaya yang dilakukan oleh JTF Cybersecurity 2017 untuk melibatkan komunitas global dalam pengembangan panduan kurikulum cybersecurity. Contoh kegiatannya seperti International Workshop, Global Stakeholder Survey, dan Contributor Acknowledgement. Workshop internasional memfasilitasi pertukaran pengetahuan, ide, dan praktik terbaik antara para profesional dari berbagai negara. Workshop memberikan platform bagi para peserta untuk belajar satu sama lain, memahami perspektif, budaya yang berbeda, dan mengembangkan keterampilan kolaborasi lintas budaya, hingga para profesional dapat mengambil bagian dalam acara semacam itu dengan tujuan meningkatkan keterampilan mereka, polos jaringan, dan berkontribusi pada penyelesaian masalah global yang relevan. Stakeholder Survey. Pentingnya melakukan survei yang melibatkan berbagai pihak terkait secara global. Survei semacam itu memungkinkan organisasi untuk memperoleh wawasan mendalam tentang pandangan, kebutuhan, dan harapan dari berbagai pihak terkait di seluruh dunia. Perlu untuk memahami keragaman pandangan dan kebutuhan di antara pemangku kepentingan, serta dalam membangun strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Organisasi dapat memperoleh umpan balik yang berharga untuk merancang kebijakan, program, dan inisiatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat global melalui survei ini. Setelah memahami inti dari Global Stakeholder Survey, organisasi dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan, dan menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam konteks global. Penyesuaian program akademis dengan kebutuhan industri keamanan cyber menjadi sangat penting agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Melibatkan khalayak global dalam pengembangan kurikulum membawa beragam perspektif yang berharga, membuat kurikulum menjadi lebih inklusif dan relevan secara global. Pengembangan panduan kurikulum yang komprehensif dan stabil juga diperlukan, serta mengakui kontribusi individu dalam membangun budaya kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, jadi pengembangan kurikulum cybersecurity tidak hanya tentang merancang program pendidikan yang sesuai, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan individu dan penghargaan terhadap kontribusi mereka. Maksud dari cybersecurity as disiplin ini adalah bahwa keamanan cyber dianggap sebagai sebuah disiplin atau bidang studi yang mandiri dan terpisah dalam ilmu komputer. Dalam laporan tinjauan computing curricula 2005 yang disusun oleh Association for Computing Machinery atau ACM memberikan gambaran umum tentang serangkaian panduan kurikulum yang dikeluarkan untuk program-program pendidikan di bidang ilmu komputer. Association for Computing Machinery mengidentifikasi 5 bidang komputasi utama, yaitu rekayasa komputer atau computer engineering, ilmu komputer atau computer science, sistem informasi atau information system, teknologi informasi atau information technology, dan rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Dengan membagi disiplin ini, program-program pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum mereka sesuai dengan tujuan dan kebutuhan spesifik yang memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bidang yang mereka minati.
Struktur yang jelas dan teratur memainkan peran kunci dalam menyampaikan informasi secara efektif kepada pembaca. Struktur yang baik membantu pembaca untuk mengikuti alur berpikir penulis, menemukan informasi dengan mudah, dan memahami pesan yang disampaikan secara lebih baik, sehingga penulis dapat menyusun laporan yang lebih efektif, sementara pembaca dapat memperoleh informasi yang relevan dengan lebih cepat dan mudah.